insya Allah jadi ustazah. Ya, pokoknya antum ingat tuh. Stop. Apa nih? Aduh manis ya. Gonceng-goncengan begini ajib. Bukan murim. Haram. Haram Pak Harum. Nih. Jadi kita memang perlu khawatir kalau sampai mereka belum kembali ke sini. Tapi sepertinya April itu tidak benar-benar pergi dari pesantren, Mbah. Karena barang-barangnya itu masih ada di kamarnya. Begitu juga dengan Tommy. Di kamarnya itu masih ada 2 koper. Artinya saat ini Tommy itu hanya membawa 1 koper. Umi hanya khawatir terjadi apa-apa sama mereka. Kalau mereka pulang ke rumahnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau terjadi apa-apa gimana, Bah? Ya udah, kalau begitu kita sama-sama berdoa aja semoga tidak ada terjadi apa-apa sama mereka. Ya? Amin ya Rabbal. Nyebelin banget tuh orang. Oh, centil. Belin. Gimana rasanya jalan kaki? Seneng kan lo agak susah? Atuh enggak, Neng. Makanya aja yang gue samperin sini. Nah, lebih baik sekarang ayo naik. Ayo naik, nggak usah gengsi gitu. Daripada ditinggalin nih, tinggalin nih. Iya udah tunggu. Mau. Kok berhenti sih? Pegangan, ntar jatuh gimana? Jangan. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Uyun, April itu bukan ibu kamu. Tapi mirip ibu. Uyun senang lihat ibu April. Bisa ngobatin kangen sama ibu. Iya, tapi kamu jangan sampai mengikuti cara berdandan dan tabiatnya dia ya. Kecuali kerudungnya. Bagus-bagus ya? Aduh, kamu kepengen juga. Tapi setahu aku itu bukan kerudung deh namanya. Apa ya? Sele, iya sele namanya. Selai kacang. Slayer. Nah, itu ya maksud aku. Gak apa-apa sih, gak dosa juga. Yang penting dipakai itu sama-sama buat tutupin kepala. Dosa kalau kamu niatnya untuk tambah cantik dan untuk menarik perhatian laki-laki. Apalagi kalau menggunakannya tidak sesuai dengan syariah Islam. Sok tahu kamu, kayak ustazah aja deh. Amin. Insya Allah jadi ustazah. Ya, pokoknya antum ingat tuh. Stop. Apa nih? Aduh manis ya. Gonceng-goncengan begini ajib. Bukan murim. Haram. Haram Pak Harum. Nih butuh diperjelas. Kalau anti harum. Kalau ini haram. Ini gimana ceritanya? Bisa kebetulan goncengan gini bukan kebetulan dong. Ya? Kesengajaan dong. Ya? Nih ya, tanya aja sama dia. Gue lagi sibuk. Isi. Antum denger ya? Sekali lagi antum berani ngegoncengin calon istri ana perkarain antum ya. Perkara ya. Dia calon istri kamu. Iya. Dia tuh cocoknya sama Janggo, orang terkaya di kampung sini. Oh gitu. Oh coba ana kempesin ya. Ana kempesin ban motor antum. Apa? Mendingan kempesin nih teman antum. Hah? Bok. Kempesin. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kamu itu sedang dalam masa sanksi. Kenapa kamu malah berani keluar pesantren sih?
April, kamu tuh habis dari mana sih? Kita semua tuh khawatir sama kamu. Emangnya dia peduli apa sama gue? Ya iyalah, Fatin juga khawatirin kamu. Gue itu habis shopping. Bosan tau gak di sini? Oh iya, nih buat lo pada. Ibu April, walaupun galak, baik juga ya bagi-bagi makanan. Makasih ya, Bu. Stop! Jangan panggil gue ibu. Ngerti? Kau bilang padaku kau ingin bertemu. Ku bilang padamu, oh ya nanti dulu. Aku lagi sibuk sayang, aku lagi kerja sayang untuk memberi beras. Bu, ibu. Ya, Pak. Bu, tambahan. Makasih ya, Nak ya. Ya, sama-sama, Ibu. Itulah. Tom, selama Papa dan Mama ke Singapura, Papa nggak mau dengar kamu bikin masalah, paham? Iya, Pak. Setelah dari Singapura, Mama dan Papa akan ke pesantren untuk memastikan kalau kamu itu bohong apa enggak sama orang tua. Iya. Bi, Iya ya, Bu. tolong jagain Tommy ya. Baik, Bu. Ya, Pak. Titip rumah ya. Iya, Pak. Ya, Tom. Papa berangkat dulu. Hati-hati ya, Pak. Hati-hati. Rumah ya. Hati-hati ya, Bu. Den Tommy mau kemana, Den? Udah, Bibi nggak usah panik. Tapi awas ya, jangan ngomong sama Papa Mama. Ingat. Iya, Pak. Turun, pegang motornya, Pak. Pelan-pelan, Pak. Iya. Iya, Pak. Iya. Kau bilang padaku, kau ingin bertemu. Kau bilang padamu, oh ya nanti dulu. Kalau udah malam gini, orang-orang di pesantren pasti lagi pada ngaji. Pasti sekarang Ovi lagi doa nih di masjid sampai subuh. Apa ini yang saya cari? Bebas kayak gini, gak ada yang ngatur dan gak mikir masa depan. Aduh, mau sampai umur berapa saya akan begini terus? Apa saya nggak mau nikah nanti? Jadi contoh buat anak saya. Apa saya mau anak saya nanti contohin saya yang kayak gini? Ustadz Zainal, selama ini
saya merasa saya sudah mengisi hidup saya dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya